Gelap bukan akhir, tapi tempat di mana cahaya mulai terasa. Materi ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa setiap individu berhak untuk pulih, bangkit, dan menemukan kembali arah hidupnya. Setiap perjalanan pemulihan dimulai dengan kesadaran mengerti apa yang membuat kita jatuh, lalu belajar bangkit kembali. Menurut Kanzian 1997 dalam Self-Medication Hypothesis, banyak individu yang menggunakan zat psikoaktif bukan untuk mencari kenikmatan, tetapi untuk meredakan penderitaan emosional yang mendalam, seperti stres berat, trauma masa lalu, krisis identitas remaja, dan kesepian emosional. Dalam tubuh kita terdapat mekanisme pertahanan diri. Menurut Phelan 1992, kesadaran diri terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu ada mekanisme yang tidak sehat maladaptif dan ada juga yang sehat adaptif. Contoh pertahanan diri yang maladaptif yaitu ada denial atau penyangkalan, yang dimana dirimu akan menolak suatu kenyataan yang menyakitkan. Contoh, aku gak ngerasa kecanduan, aku cuman pakai sekali aja. Kemudian ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu kondisi di mana dirimu akan mencari alasan yang logis untuk membenarkan perilaku yang salah. Contohnya, aku butuh obat-obatan biar bisa tenang dan fokus kerja. Kemudian acting out, perilaku tidak terkontrol, yaitu kondisi di mana seseorang melampiaskan emosinya melalui tindakan yang impulsif tanpa berpikir panjang. Kemudian yang terakhir ada projection atau proyeksi, yang dimana seseorang akan menyalahkan orang lain atas perasaan atau kesalahan dirinya sendiri. Selain mekanisme maladaptif, ada juga mekanisme adaptif atau mekanisme yang lebih sehat dan lebih positif. Yang pertama ada sublimation atau sublimasi, yaitu dimana seseorang menyalurkan dorongan atau emosi negatif ke hal yang lebih positif. Contoh, seorang mantan pengguna narkoba yang dulu memakai zat untuk melampiaskan stres, kini menyalurkannya dengan berolahraga dan membuat karya seni setiap kali merasa tertekan. Yang kedua yaitu ada affiliation atau afiliasi, yaitu seseorang yang mencari dukungan dari orang lain saat menghadapi masalah. Contoh, saat muncul keinginan untuk kembali memakai narkoba, seseorang memilih menghubungi teman sesama pemulihan atau konselor untuk meminta dukungan dan bercerita tentang perasaannya. Yang terakhir ada identification atau identifikasi, yaitu perilaku meniru perilaku atau sikap positif dari orang yang dikagumi untuk mengatasi masalah. Contoh, seorang mantan pengguna narkoba berusaha meniru sikap tenang dan disiplin dari konselornya yang juga pernah berhasil pulih dari ketergantungan, agar bisa tetap kuat menghadapi godaan untuk kembali memakai. Kesadaran diri self-awareness adalah fondasi utama dalam menjaga kesehatan mental dan mencegah perilaku adiktif. Menurut Daniel Goleman 1995, kesadaran diri adalah komponen pertama dari kecerdasan emosional yang memungkinkan seseorang memahami emosi dan dampaknya terhadap perilaku. Manfaat memiliki kesadaran diri yaitu seseorang dapat mengenali pemicu trigger pribadi, memahami emosi dan kebutuhan diri, mengontrol impuls dan dorongan, membentuk nilai dan tujuan hidup yang jelas, membangun relasi yang sehat. Menurut Maslow, setiap manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan psikologis dan aktualisasi diri. Seperti yang paling dasar, seseorang harus terpenuhi kebutuhan fisiologisnya seperti menjaga pola makan, pola tidur, dan kesehatan tubuhnya. Kemudian setelah itu seseorang harus memenuhi kebutuhan rasa amannya dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman. Lalu seseorang juga harus memenuhi kebutuhan sosial, seperti menjalin hubungan yang positif dengan keluarga dan teman. Lalu setelah itu, seseorang juga harus memenuhi kebutuhan penghargaan, yaitu membangun rasa percaya diri melalui pencapaian positif. Baru kemudian seseorang bisa mengembangkan potensi dirinya lewat kegiatan yang bermakna. Self-actualization adalah tahap tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow, di mana seseorang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, menjalani hidup dengan makna, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Cara menerapkan self-actualization dalam kehidupan sehari-hari: kenali potensi dan minat diri, tetapkan tujuan hidup yang bermakna, terus belajar dan berkembang, terima diri dan orang lain apa adanya, berikan kontribusi positif,
Kelola hambatan dan tantangan dengan positif. Terdapat teknik-teknik dalam psikoterapi yang dapat dilakukan untuk mengalihkan atau mengurangi craving dan sugesti bagi seseorang yang sedang menjalani pengobatan. Pertama, ada mindfulness, yaitu kesadaran penuh pada saat ini tanpa menghakimi. Kabat-Zinn 1990. Dengan memusatkan perhatian pada napas. Lakukan latihan sederhana ini setiap hari selama 5-10 menit. Terutama ketika emosi mulai memuncak atau pikiran terasa penuh. Duduk dengan nyaman. Punggung tegak tapi rileks. Tutup mata atau arahkan pandangan ke titik netral. Tarik napas dalam lewat hidung. Rasakan udara memenuhi paru-paru. Hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan perhatian hanya pada irama napas. Jika pikiran melayang, kembalikan dengan lembut ke napas. Selain mindfulness breathing, terdapat juga teknik self-talk positif yang dapat digunakan untuk membantu mengelola pikiran dan emosi secara sehat. Dalam teknik ini, seseorang belajar membedakan antara pikiran irasional dan pikiran rasional. Contoh pikiran irasional. Aku tidak akan pernah bisa berubah. Menimbulkan stres, rasa bersalah, dan putus asa. Ubah menjadi pikiran rasional dan suportif. Aku sedang belajar. Setiap langkah kecil berarti. Membantu membangun ketahanan psikologis, resilience. Sekarang mari kita bawa buku dan ballpoint, lalu tulislah beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pertama, apa hal yang paling berat hari ini? Kedua, bagaimana cara saya menghadapi hal yang paling berat hari ini? Ketiga, apa emosi yang sulit saya kendalikan? Keempat, apa kemajuan kecil yang saya capai hari ini? Kelima, apa hal kecil yang membuat saya bersyukur? Nah, itu adalah contoh dari metode menulis jurnal reflektif yang efektif untuk menggali dan memahami pikiran serta emosi pribadi secara lebih dalam. Kalian juga bisa mengakses layanan BNN kapan saja ketika kalian membutuhkan bantuan atau memerlukan tempat rehabilitasi yang aman. Berikut layanan yang diberikan BNN. Alur layanan. Jika kalian ingin melakukan rehabilitasi di BNN, yang pertama kalian bisa mendaftar melalui online atau offline ke pusat rehabilitasi BNN. Lalu kemudian akan dilakukan penerimaan oleh pihak admin BNN. Lalu akan dilakukan asesmen awal untuk menentukan penanganan yang tepat bagi penyalahguna narkoba dengan menilai kondisi Anda secara menyeluruh, mencakup aspek medis dan sosial. Dari reruntuhan masa lalu, seseorang bisa tumbuh bila ia percaya bahwa dirinya layak untuk sembuh.